Aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian, pujian, dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan. Manis kau dengar, Tuhan. Dan hatiku bersuka karenamu. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian, pujian, dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan. Manis kau dengar, Tuhan. Dan hatiku bersuka karenamu. Shalom saudara, apa kabar hari ini? Kita bersyukur buat kebaikan Tuhan, bersyukur buat anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Kita ada di hari yang pertama di bulan Mei, dan hari ini saya ingin sharing buat setiap kita. Dan sebelum kita sharing malam hari ini, sebelum kita sama-sama belajar firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa supaya Roh Kudus memberikan pengertian-pengertian buat setiap kita, sehingga firman Tuhan yang dibagikan malam hari ini bisa menjadi berkat dan menguatkan setiap kita. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat kasih setiamu. Terima kasih buat perlindungan Tuhan, anugerah-Mu yang membawa kami sampai di hari ini, Tuhan. Kami bersyukur kami boleh menikmati bulan yang baru. Dan Tuhan, malam hari ini sebelum kami mendengarkan firman-Mu, mari Engkau berikan kami roh hikmat dan wahyu. Berbicara buat setiap kami, urapi hamba-Mu yang terbatas ini, urapi setiap kami membuka hidup kami, hati kami buat Engkau. Biar Roh Kudus sendiri yang berbicara buat setiap kami, singkapkan pengertian-pengertian yang baru, Tuhan, supaya kami bisa menerima sesuatu dari Engkau malam hari ini. Terpuji nama-Mu, kami mengandalkan Engkau Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, Amsal pasal yang ketiga ayat yang kelima, di sana firman Tuhan berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Saudara, dalam bahasa Inggrisnya kata percaya di situ, percayalah kepada Tuhan, itu pakai kata trust. Nah, dalam bahasa Indonesia kita hanya mengenal kata percaya, tapi dalam bahasa Inggris itu ada dua kata yang biasanya diartikan sebagai percaya. Yang pertama ada believe, yang kedua adalah trust. Nah, believe itu adalah percaya, saya percaya kepada Tuhan. Setan juga percaya kepada Tuhan. Orang yang tidak menyembah Tuhan juga mereka percaya kepada Tuhan. Setiap orang percaya kepada Tuhannya sendiri-sendiri. Tapi trust itu punya pengertian kita bergantung, bersandar, berharap kepada Tuhan. Nah, saudara, yang ingin Salomo sampaikan buat setiap kita, mari kita bersandar kepada Tuhan lebih daripada bersandar kepada pengertian-pengertian kita sendiri. Setiap kita dengan segala kehebatan kita, kehebatan finansial kita, kehebatan pemikiran kita, mungkin kita dikaruniai dengan hikmat yang luar biasa, kita dikaruniai dengan otak yang cerdas, kita dikaruniai dengan tangan yang kuat untuk bisa bekerja melakukan banyak hal. Semua itu bukan alasan untuk kita tidak
trust kepada Tuhan, untuk kita tidak meletakkan pengharapan kita kepada Tuhan. Karena saudara, kalau kita renungkan dalam kehidupan ini, ada banyak kali kita gagal sebenarnya karena kita terlalu mengandalkan kemampuan kita. Kita terlalu mengandalkan kehebatan kita. Kita pikir dengan kemampuan kita bisa, tapi sebenarnya ketika kita mengandalkan kemampuan kita sendiri, pada saat itulah kita akan mengalami kekalahan, saudara. Tapi saudara akan lihat, ada banyak orang yang sebenarnya kemampuannya tidak seberapa, tapi karena mereka mengandalkan Tuhan, karena mereka percaya kepada Tuhan, itulah sumber kemenangan mereka, itulah alasan mereka mengalami kemenangan. Nah, malam hari ini saudara, saya ingin share buat setiap kita, trust itu, kepercayaan kepada Tuhan, untuk bisa bersandar kepada Tuhan. Trust itu tidak terjadi dalam satu malam, saudara. Trust kita dengan Tuhan akan bertumbuh seiring dengan pengalaman-pengalaman pribadi kita dengan Tuhan. Setiap hari kita mengalami perjumpaan dengan Dia. Setiap hari kita mengalami mujizat. Setiap kali kita mengalami hal-hal yang tidak mungkin tapi terjadi dalam kehidupan kita. Ada pertolongan-pertolongan Tuhan yang terjadi buat kita. Setiap kali kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, maka trust kita kepada Tuhan akan semakin bertumbuh, saudara. Saudara, seperti kita ketika kita membangun hubungan dengan orang lain, semakin kita mengenal pribadinya, semakin kita tahu orangnya, caranya mengambil keputusan, caranya melihat segala sesuatu, caranya menilai satu perkara, akan membuat kita semakin trust kepada orang itu. Sebaik-baiknya manusia bisa mengecewakan kita. Mungkin orang yang sangat bisa kita percayai, mereka adalah orang-orang yang paling memungkinkan untuk membuat kita kecewa. Nah, kabar baik buat saya dan saudara adalah Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang tidak pernah mengecewakan saya dan saudara. Mungkin saudara berkata, wah Pak, saya sering kali apa yang saya doakan gak terjadi. Pak, sering kali apa yang saya harapkan gak terjadi. Nah, saya ingin kasih tahu saudara bahwa rencana Tuhan dengan rencana kita itu sangat jauh berbeda. Mungkin yang terjadi adalah kita paksa Tuhan untuk melakukan rencana kita. Terpaksa Tuhan untuk melakukan seperti yang kita kehendaki, seperti yang kita mau. Karena baik menurut kita itu beda dengan baik menurut Tuhan. Baik menurut kita itu hanya dari sudut pandang kita. Kita nggak lihat dari sudut pandang yang lain. Tapi baik menurut Tuhan buat kita itu adalah kebaikan yang sempurna buat saya dan saudara. Mungkin yang terjadi hari ini adalah kita berdoa buat sesuatu dan kita paksa Tuhan untuk melakukan seperti yang kita mau. Padahal di situasi-situasi seperti sekarang ini, Tuhan mau kita untuk bersandar kepada Tuhan lebih daripada kita bersandar kepada pengertian kita, kepada apa yang kita anggap benar menurut kita. Karena rencana Allah buat kita itu berbeda dengan rencana-rencana kita. Firman Tuhan berkata demikian. Nah, sehebat apapun kita hari ini, sepintar apapun kita hari ini, jangan menjadikan itu alasan untuk kita merasa kita cukup hebat, cukup kuat, kita cukup kompeten untuk bisa bertahan tanpa Tuhan. Nah, saya berdoa supaya setiap kita terus mengandalkan Tuhan, setiap kita terus bertumbuh dalam pengharapan kita kepada Tuhan, dalam pengenalan kita akan Tuhan. Karena saudara, ketika kita punya hubungan dengan Tuhan, ketika kita tinggal dalam kebersamaan dengan Dia, ketika kita tinggal dalam persekutuan dengan Dia, pada saat itu kita akan tinggal dalam satu ketenangan, dalam satu damai sejahtera yang luar biasa. Apapun bisa terjadi dalam kehidupan kita, tapi kita percaya bahwa Allah menyertai kita, Dia ada buat kita, Dia setia buat kita. Kita bersandar kepada kasih setianya yang besar buat kita. Nah, saudara, biar renungan ini menjadi berkat buat setiap kita. Mari terus andalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Mari terus jadikan Dia satu-satunya pengharapan kita setiap hari. Tuhan Yesus memberkati.